bocor alus Tempo mengatakan sebenarnya Jokowi ingin ini dibawa ke MK karena dia pengen Erkasus menang atau Ridho ya. Tapi terakhir akhirnya perintah Prabowo adalah tidak maju. Bahkan bahasa Prabowo itu ya kalah katanya. Faktor itu yang dianggap paling determinatif, paling determinan menentukan akhirnya pasangan Ridho ini tidak maju ke MK. Gimana? Informasi yang Pak Sus dengar. Ya, saya sih hanya dapat WA dari Pak RK ya. Oke. Pak RK bahwa Pak Sus ya sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kita tidak melanjutkan. Di hari terakhir ya waktu itu saya pun juga ya menunggu apakah mau terus apa tidak. Ya bagi kami terus terang aja dengan Pak Ridwan Kamil dan saya pokoknya intinya kita siap aja menerima apapun. Toh kemarin sudah menyatakan dalam debat bahwa dia akan melanjutkan program-program yang bagus dari gubernur sebelumnya kan. Yeah. Nah ya udah kita dukung aja supaya janji-janji dia nanti ditepati. Karena tidak mesti harus kami yang mimpin. Okay. Ya, buat kami itu legowo semuanya sikap kenegarawan lah yang buat kami yang kita tonjolkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Luar biasa. Ya saudara sekalian, saya punya tamu istimewa ya. Jadi saya mau menyampaikan sikap politik saya dulu ya. Tetapi saya mengundang orang yang kebetulan belum belum menang. Jadi beliau cukup satu kata, namanya Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil Pak Sus, Pak Kiai ya, pokoknya saya mix up ya. Jadi saudara sekalian, jadi klarifikasinya begini, saya pemilih PKS, ya kan? Pemilih PKS paling tidak sejak 2 edisi pemilu terakhir. Itu. Tapi juga saya pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres terakhir. Ya. Begitu PKS tidak mendukung Anies, saya kecewa. Kan boleh kan? Oh, ya boleh. Kan? Saya kecewa. Tetapi saya juga tidak terlalu happy juga ketika Anies ramai-ramai mendukung pasangan Pramrano ya atau Prano. Karena itu saya golput. Jadi saya tidak datang. Saya termasuk bagian dari 40% orang yang tidak memilih atau memilih semuanya. Gercos alias gerakan coblos semua. Dan itu hal yang merupakan sikap politik saya. Jadi kecewa dengan PKS tapi tidak happy dengan PDIP, ya kan begitu. Akhirnya saya mengambil sikap untuk tidak memilih. Dan banyak ternyata yang sama dengan saya. Bahkan Ridwan Kamil mengatakan yang namanya golput atau plus gercos itu adalah pemenang pilkada di DKI. Karena jumlahnya 40% dari DPT. Ya, kalau 40% ya memang 47. pemenang. Hah? 47 kan nggak salah. 40 ya, pokoknya 40-an%. Ya kalau memang 40-an% dari DPT ya pemenang memang. Tetapi saya tidak pernah bermasalah dengan aktor-aktor yang terlibat ya. Saya tidak bermasalah dengan RK, dengan Pak Sus ya. Walaupun kita baru
3 kali ketemu ya. Iya. Tapi secara tidak langsung semua. Iya. Ketemu di perkawinan, ketemu di 212, kemudian ketemu di sini. Tetapi saya undangnya sudah sebelum itu sesudah 212 saya undang. Sesudah. Oh sesudah ya, sesudah. Karena saya memang menunggu habis perhelatan. Jadi habis perhelatan ya sudah. Jadi saya berharap bahwa nggak ngerti apa yang saya harapkan nanti. Karena dia bilang, wah soalnya ini urusan saya. Oke Pak Sus ya, sebelum saya berlama-lama, saya ingin memulai pertanyaan yang konkret, yang current. Kenapa akhirnya RK Suswono tidak mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi, padahal suara untuk 50% atau 50% kurang sehingga menyebabkan putaran kedua itu kecil sekali, hanya sekitar 2.000-an suara atau kalau persentase ya kurang lebih cuma 0,7%. Silakan Pak Sus. Ya begini Bung Refli ya, jadi memang Pak Ridwan Kamil kan suka menyampaikan ya bahwa saya dengan Pak Suswono ini kayak ibarat pengantin. Iya. Ya. Apalagi Pak Ridwan Kamil ya, sejak awal ketika dari Bandung beliau diminta untuk ke Jakarta. Ya tentu dengan segala konsekuensinya lah bahwa dia akan didukung dan sebagainya. Artinya bahwa memang dalam konteks Pilkada DKI ini betul-betul kami ya menjalankan apa yang menjadi agenda dari tim ses ya, yang diketuai oleh Pak Ariza ya. Ariza Patria ya. Ariza Patria begitu ya. Dan ya semua proses kita jalani sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan alhamdulillah ya, artinya saya sendiri secara pribadi boleh dikatakan selama 2 bulan penuh ya, itu boleh dikatakan berangkat habis subuh, pulang ya bisa jam 11, jam 12, jam 1 malam, artinya kita lakukan lah komunikasi. Kalau dulu ada remaja pulang pagi, kalau ini kandidat pulang pagi. Ya pokoknya kita lakukan lah semua itu, proses semuanya ya. Ya dan ya hasilnya saya kira sudah diketahui bahwa memang ya prosesnya kalau kita lihat ya memang cukup banyak variabel lah yang untuk menjadikan pada akhirnya hasil akhirnya seperti itu. Ya. Jadi apakah dari tim sesnya, apakah dari logistiknya atau dari program-programnya dan sebagainya. Nah, intinya pokoknya banyak variabel yang mempengaruhi tentu. Dan hasil akhir yang ada ya memang faktanya seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya memang dari tim hukum waktu itu sudah menyiapkan beberapa kemungkinan yang karena ini proses politik kan, artinya bisa sampai kepada MK. Ya. Artinya ya itu disiapkan saja ya. Nah, pada akhirnya kemudian rapat tim ses yang di hari terakhir ya waktu itu saya pun juga ya menunggu apakah mau terus apa tidak. Ya bagi kami terus terang aja dengan Pak Ridwan Kamil dan saya pokoknya intinya kita siap aja menerima apapun. Mau ke MK ya saya dan Pak Ridwan Kamil siap tanda tangan. Kalau kemudian pada akhirnya misalnya ya sudah untuk menjaga kondisivitas Jakarta dengan pertimbangan-pertimbangan banyak hal, dan kami ya siap, nggak ada masalah karena buat kami itu sejak awal bukan siapa yang memimpin, tapi bagaimana kepemimpinan ini benar-benar bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat Jakarta. Itu kan yang kita lakukan, makanya kan kita selalu ini kan kontestasi gagasan, kontestasi gagasan. Yang kira-kira memang rakyat Jakarta akan memilih siapa ya itu kami serahkan sebetulnya kepada rakyat Jakarta. Tetapi tadi saya sedikit mungkin barangkali begini Bung Refli tadi soal kenapa ya kok banyak rakyat Jakarta yang ini kan barometer ya. Kenapa kok ketidakdatangan ke TPS itu besar sekali. Kalau menurut saya ini kan paling rendah kalau nggak salah ya dalam pilkada ini. Saya nggak tahu kalau paling rendah, tapi intinya tinggi banget. Ya, nah, tetapi kan ini perlu diuji. Ya tadi ya, salah satunya mungkin Bung Refli adalah yang tidak datang ya, karena memang punya prinsip kan begitu ya. Anak istri saya datang, memilih calon yang berbeda. Jadi saya terus terang aja, anak saya 2, satu memilih Erkasus yang autis ini, yang nomor 1 anak nomor 1 memilih pasangan Pramono Anung. Gitu.
Tapi saya bapaknya nggak datang. Ya, artinya kalau itu mungkin memang perlu disurvei yang mendalam, sehingga memang apa sih faktornya gitu ya? Apa benar karena kercos ya? Atau memang ada faktor lain? Ya? Karena dari survei sendiri ya. Ternyata pragmatisme masyarakat juga masih tinggi. Lebih dari 60%, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 70% dan sebagainya. Jadi saya kira juga ada faktor-faktor itu. Dan kami di pasangan RK Suswono memang sejak awal kami mengatakan tidak ada money politik. Kami memang akan menjaga kalau menang bermartabat. Ya, artinya itu yang kami jaga begitu, Bung Refli. Oke, Pak Sus ya. Ini saya mohon maaf ya, saya mau nanya setajam-tajamnya, Pak Sus silakan jawab sejelas-jelasnya atau tidak mau jawab juga nggak apa-apa. Sebelum pengajuan MK ini ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Bocor alus Tempo mengatakan sebenarnya Jokowi ingin ini dibawa ke MK karena dia pengen Sus menang atau ridho ya. Kemudian, tapi terakhir akhirnya perintah Prabowo adalah tidak maju. Bahkan bahasa Prabowo itu ya kalah katanya. Nah, faktor itu yang dianggap paling determinatif, paling determinan menentukan akhirnya pasangan ridho ini tidak maju ke MK. Gimana? Informasi yang Pak Sus dengar. Ya, saya sih hanya dapat WA dari Pak RK ya. Pak RK bahwa Pak Sus ya sesuai dengan arahan pimpinan ya, artinya saya tidak tahu pimpinan apakah tim ses ya. Mungkin karena yang jelas kan komunikasi dengan Pak Ariza ya, beliau langsung bahwa kita tidak melanjutkan ke MK. Oh ya sudah, tidak ada masalah Pak RK, karena saya kira apalagi sekali lagi tadi kalau toh yang pada akhirnya Pak Pram dan Pak Rano Karno yang memimpin Jakarta, toh kemarin sudah menyatakan dalam debat bahwa dia akan melanjutkan program-program yang bagus dari gubernur sebelumnya kan. Nah, ya udah kita dukung aja supaya janji-janji dia nanti ditepati. Karena tidak mesti harus kami yang mimpin. Ya, buat kami itu legowo semuanya, sikap kenegarawan lah yang buat kami yang kita tonjolkan. Karena apa ya? Memang saya kira banyak pertimbangan juga ya. Sekarang Jakarta relatif sudah kondusif. Yang kedua, kalau toh harus ada putaran kedua, paling tidak menghamburkan uang juga yang cukup besar. Ya, yang saya kira itu mungkin lebih bermanfaat ya, dalam situasi kondisi keuangan negara juga sekarang kan sedang berat. Ya. Jadi menurut saya sih enggak ada. Apakah juga karena dugaan perhitungan selain soal kondusif ya kondisi di Jakarta, tapi juga kalau harus putaran kedua tidak mudah juga karena gapnya 10% paling tidak existing. Ya kalau soal itu kan itu masih asumsi kan, artinya sesuatu bisa berbalik dan ya kita bisa lihatlah Pramono dulu berangkat dari berapa persen kan. Tetapi kan karena kerja-kerja sistematis yang bisa kemudian dia tim sesnya kelihatannya mungkin memang logistiknya luar biasa ya. Karena iklan di TV aja kan bisa hampir 2 bulan kan. Enggak lihat saya. Nah, itu. Karena saya enggak peduli dengan dengar katanya. Karena saya enggak peduli yang jelas di APK lah, di APK di jalan-jalan kan juga lebih dominan daripada RK Suswono ya. Baru mungkin belakangan lah RK Suswono agak bisa ngimbangi gitu ya. Artinya ya banyak faktor, sekali lagi banyak variabel. Nah, sebetulnya kalau toh memang ada peluang di putaran kedua, ya ini juga banyak yang pada semangat juga. Wah ini saatnya kita untuk membalikkan suasana. Karena dulu juga Ahok kan juga pada akhirnya di periode berikutnya kan bisa dikalahkan juga di putaran keduanya. Gitu. Tapi ini kemudian memunculkan satu fakta ya, satu pemikiran dari saya, kok bisa kalau APK Pramono Rano lebih dahsyat, lebih banyak dibandingkan Sus. Bukankah Sus didukung oleh kekuasaan? Saya frankly speaking kan, karena saya pemilih PKS boleh dong saya ngomong apa adanya. 1, didukung oleh Jokowi. 2, didukung oleh Prabowo. 3, didukung oleh koalisi yang sangat gemuk, hampir semua partai politik. Sementara Pramono Rano hanya didukung oleh PDIP dan Hanura. Itu pun Hanura karena nggak bisa gabung aja. Kalau dia mau bisa gabung, karena ada sejarah Oso dengan Prabowo kan soal HKTI. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba terlihat Sus lebih lemah?
Apa partai-partai itu nggak nyumbang atau gimana, atau nggak kerja? Ya, semua kan diserahkan pada tim ses. Iya. Ya, semuanya pada Pak Ariza lah yang Iya. yang memimpin itu, dan dia Apalagi Ariza orang Gerindra. iya, tapi dia sendiri memang menyatakan bahwa ini ya memang logistik kita hanya sebatas ini, begitu. Artinya memang terbatas, ya. Ya sudah, kita optimalkan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, alhamdulillah, paling tidak kalau kami ya dengan jaringan PKS-nya yang sudah cukup terstruktur sampai ke ranting-ranting, bahkan ke RW RT, ya kita ya gerakan secara optimal gitu. Artinya yang ada. Nah, jadi sekali lagi fakta di lapangan bisa dilihat lah. Bung Refli saya kira kan sering jalan di jalan-jalan. Saya nggak lihat. Jadi terus terang saya skeptis dengan Pilkada DKI, sehingga saya tidak tahu debat saya tidak pernah nonton. Kemudian walaupun disiarkan debat di Era Channel, tapi saya juga nggak lihat. Gitu ya. Jadi benar-benar saya tidak tahu. Ya, itu artinya kita bisa melihat sendirilah fakta-fakta di lapangan, dan apa ya dari laporan-laporan yang ada pun juga bahkan ketika pekan tenang itu ya, 3 hari tenang itu pun juga banyak logistik yang memang terus terang aja memang kita sejak awal katakan bahwa kami tidak melakukan itu, dan memang karena juga terbatas yang ada, ya. Nah, ini fakta lah, artinya yang saya sampaikan ya faktanya seperti itu. Sehingga kalau memang pada akhirnya kita kalah, ya dalam arti ya memang sana nomor 03 unggul, ya menurut saya itulah fakta yang terjadi, begitu. Nah, menurut saya sekali lagi kita tidak apa ya, ya yang ini kan sudah terjadi. Iya. Yang sudah terjadi ya untuk evaluasi saja. Iya. Kan sama seperti Pak Prabowo bilang pilkada itu mahal dan lain sebagainya, ya kan? Iya. Jadi kita kan tidak bisa ngomong apa yang belum terjadi. Kalau yang belum terjadi namanya ngarang semua itu. Prediksi semua. Kita evaluasi dan prediksi kan biasanya kan. Oke, Pak Sus ya. Ada kesan bahwa Jokowi dan Prabowo tidak all out di Jakarta. Beda sekali dengan di Jawa Tengah untuk Pak Jokowi, Sumatera Utara untuk Pak Jokowi, kemudian Banten untuk Gerindra atau Pak Prabowo, kemudian Jawa Barat untuk Gerindra atau Prabowo. Karena di situ kepentingan mereka langsung. Di Jawa Tengah itu bahkan dua-duanya berkepentingan, baik Prabowo maupun Jokowi, sehingga endorsement ke sana itu lumayan lah, termasuk keterlibatan Parcok katanya kan. Tapi di DKI ini bahkan yang namanya deklarasi atau kampanye akbar itu tidak didukung oleh ketua umum partai pendukung. Cuma yang hadir nggak ada ya. Ada apa namanya, Pak Aher waktu itu sebagai PLH PKS datang ya. Oke, PLH wajar lah PKS. Para sekjen ya. Iya, nggak ada ketua umum partainya. Ya sekjen. Iya, nggak ada. Nah, itu kemudian menyebabkan orang berpikir, wah ini kayaknya Kimplas kok digembosin, dan akhirnya berlaku pikiran lama orang mengatakan orang nggak mau kalau PKS berkuasa, ya kan? Apalagi Ridwan Kamil ada sejarah PKS-nya juga gitu. Itu gimana Pak Sus? Ya, saya kira sejak awal dari PKS kan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ya. Yeah. Ya, kami pun ya tadinya kan saya juga kaget tiba-tiba saya yang ditugaskan untuk menjadi calon wakil gubernur. Yeah. Ya. Karena kan sebelumnya aman ya. Yeah. Ternyata walaupun pakai kata aman nggak aman juga. Nggak aman ternyata. Nah, jadi buat kami dari PKS sejak dini bahwa memang kami tidak terlalu istilahnya sekali lagi siapa yang memimpin. Karena kami pun coba dulu ketika Pak Anies dulu, dia bukan kader PKS, tapi kita di Jakarta, kita bahkan tadinya kan Pak Sandiaga Mardani ya awalnya kan. Nah, ternyata kan sebetulnya ada keterlibatan Pak Ridwan Kamil loh di 2017. Karena waktu itu dia ditawari lebih dulu untuk maju ke Jakarta. Ya, tetapi waktu itu karena ibunya tidak mengizinkan, kamu belum menyelesaikan sebagai wali kota di Bandung, diminta untuk diteruskan dulu. Ya, soal Jakarta nanti
ada waktunya, gampang katanya. Tapi ya memang 2017 kita nggak bisa juga bilang karena orang nggak nyangka Anies tiba-tiba diberhentikan sebagai Mendikbud kan pada waktu itu. Karena saya ingat betul dia diberhentikan di Mendikbud itu 27 Juli 2016. Ya. Padahal sebentar lagi itu sudah pendaftaran calon gitu. Kan mulai pendaftaran calon kan mulai apa September atau apa gitu ya. Gitu. Ya artinya bahwa kita sekali lagi kalau bagi PKS artinya siapapun yang memimpin Jakarta sepanjang tadi sangat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Jakarta, kita akan support ya, apalagi nanti kan ketua DPRD-nya dari PKS. Oke. Ya, jadi enggak perlu khawatir Pak Pram nanti memimpin Jakarta ini sepanjang tadi komitmen dia, apalagi yang tadi sudah ikrar akan meneruskan program-program yang bagus dari gubernur sebelumnya, bahkan akan ditingkatkan kan. Oke. Nah, ya udah. Tapi kalau kita mau bicara secara ideologis kan aneh di Jakarta ini, bukan aneh. Agak tinggi, agak jauh ideologinya ya antara gubernur, wakil gubernur yang pure PDIP dengan mayoritas DPR. Walaupun kita nggak bisa dikatakan mayoritas karena tidak 50% plus 1 ya, cuman kursi terbanyak dengan PKS yang jadi pimpinan DPR itu. Saya membayangkan dinamikanya akan lumayan tinggi kayaknya nih, enggak? Saya kira sih realistis saja. Sepanjang program-program itu bagus, pasti tidak akan dihambat ya. Beda sama dulu kan, ada program yang apa itulah yang mau menjual saham itu. Iya, saham berbintang. Bukan bintang, katanya sih apa namanya angker apa katanya. Oh sorry, angker ya, angker bir. Angker bir. Ya angker bir. Ya artinya kan ternyata oleh Pak Ketua sendiri bisa menghambat kan waktu itu. Ya. Ya itu kan artinya bisa ya, tetapi kalau PKS tentu sekali lagi sepanjang tadi programnya memang positif dan bagus untuk rakyat, nggak usah khawatir, pasti akan didukung. Karena ya. Kalau dulu ya tensi politik tinggi sekali. Ya. Apapun yang disampaikan Anies ya sebagai gubernur pasti akan ditolak oleh PDIP dan terutama PSI kan begitu. Ada 11 program yang ditolak. Yang ditolak. Nah, gitu. Saya yakin PKS tidak sekejam itu. PKS itu tidak. Intinya kan PKS itu partai kita semua. Oke. PKS.